Penyampaian materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh dosen Prodi PPKN Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut, Jawa Barat oleh Ibu Dr. Pat Kurniati MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih penuh baterainya? Atau sudah setengah? Ya, dicas dulu ya. Mungkin menghela nafas dulu sejenak, tarik nafas, hembuskan lagi supaya baterainya full lagi. Baik, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Juwaini Toyalisi selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang saya hormati para pengasuh, para pengajar yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati pula dan saya banggakan teman seperjuangan, rekan-rekan dosen dari seluruh kampus yang menyebar di Indonesia, dari Saintekmu, dari Arhamania, dari Kusuma Negara, dari Unpam dan dari Undana. Terima kasih atas kolaborasi kita pada kesempatan pagi hari ini, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang sungguh luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, adik-adik semua mahasiswa baik yang sedang menempuh pendidikan sekolah gitu ya, karena pada kesempatan pagi hari ini tidak semua ada di bangku perkuliahan, jadi ada beberapa adik-adik kita juga yang masih menempuh di bangku sekolah. Tetap semangat, terus belajar, jangan malas gitu ya. Template banget sebetulnya ya kata-katanya, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada template-nya gitu ya. Baik, adik-adik semua yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan, alhamdulillah banget gitu ya. Saya diberi kesempatan berdiri di sini untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya edukasi tentang sampah itu sendiri. Baik, karena saya suka dengan kebebasan, karena tadi kayaknya panca santrinya juga terakhir ada kebebasan gitu ya. Jadi saya nggak ingin dikekang di situ, saya ingin bebas. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, maaf ya Neng, dipantatin Ibu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulik sedikit bagaimana sebetulnya transformasi nilai kewargaan melalui edukasi pengelolaan sampah sebagai upaya mewujudkan green citizenship. Kalau kita berbicara tentang green citizenship, mungkin teman-teman apa sih green citizenship gitu ya. Kalau green flag tahu? Kalau anak muda zaman sekarang kayaknya taunya green flag sama red flag gitu ya. Enggak usah dipikirin, enggak usah perlu jadi manusia yang apa tadi katanya yang MTS tadi? Manusia biasa ya. Jadilah manusia yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang green citizenship itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya green flag atau red flag. Yang bagus yang mana antara green flag dan red flag? Green flag. Sama seperti bagaimana akhirnya ending daripada transformasi ini nanti akan melahirkan green citizenship. Bagaimana teman-teman semua endingnya akan mengalami penyadaran, tanggung jawab, kepedulian gitu ya. Tentang apa? Tentang bagaimana sebetulnya keberlanjutan lingkungan kita.
Bukan hanya hari ini kita yang menikmati gitu, tapi kita mikirin bahwa oh anak kita nanti, walaupun sebetulnya belum menikah ya. Udah ada yang menikah? Bapak ibu gurunya paling ya yang sudah menikah. Tadi belum menikah udah ngomongin masalah perselingkuhan. Nanti dulu ya Neng. Ngomonginnya perselingkuhan nanti dulu. Dekat dulu gitu. Biar bapak ibu gurunya aja itu maranahnya gitu ya. Baik, jadi endingnya saya mengharapkan di sini semua bapak ibu dosen dan para pengasuh tentunya menginginkan teman-teman semua mengalami penyadaran dari yang sebelumnya hanya sekedar memahami, sekedar tahu gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar tahu dan memahami tadi. Karena kalau berbicara tentang nilai kewargaan, berarti kan hanya punya bagaimana sebetulnya dasarnya kita. Kita hanya paham tok nih, gitu ya. Tapi kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin berakhirnya pada green citizenship yang berakhir bagaimana pelaksanaannya. Karena kalau kita berbicara tentang Pancasila kan bukan hanya sekedar ngomongin wujud Pancasila yang 5 tadi kan. Kita pengennya bagaimana sebetulnya Pancasila itu berakhir dengan pelaksanaan praksis di lapangan. Sama seperti bagaimana teman-teman memahami rukun iman dan Islam. Nanti kalau bagaimana implementasi Pancasilanya nanti dilanjutkan oleh Bu Hani. Bagaimana nanti Bu Hani menjelaskan, oh ternyata Pancasila itu mengajarkan kita untuk bagaimana kepedulian terhadap sampah tadi. Karena kalau saya kupas satu-satu nggak ada habisnya nih. Satu hari nggak selesai. Karena ngomongin 45 butir tuh semua tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia tadi. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, kenapa kemudian judul ini bisa muncul? Yang melatar belakangi judul ini muncul adalah yang pertama, lingkungan pesantren adalah lingkungan yang menghasilkan sampah setiap hari. Siapa yang nggak pernah jajan? Siapa yang nggak pernah jajan di pesantren? Saya, Pak Sar gak pernah jajan tapi nongkrong di warung kopi tiap hari. Kalau dilihat teman-teman yang ada di pesantren suka banget ya, jalan keluar pulang bawa tentengan. Jalan keluar pulang bawa tentengan. Menghasilkan apa teman-teman? Ada yang punya penyakit apa ya? Hoarding disorder? Ada. Yang kamarnya tuh penuh dengan sampah, ada enggak? Tiba-tiba masuk ke kamar, makan, nyempilin di bawah bantal, nyempilin di samping kasur, tiba-tiba kamarnya penuh dengan sampah. Ada ya? Enggak ada, adanya di pesantren yang lain. Di sini enggak ada. Di sini insya Allah semuanya tertib nih, kalau habis jajan pulang, makan, dibuang ke tempat sampah. Alhamdulillah. Berarti semua sudah sadar dong ya? Sudah? Yakin sudah sadar? Yakin tuh, hebat banget kan? Pesantren Nurul Huda atas asuhan Bapak Asep, Ibu yang cantik-cantik gitu ya. Semuanya sudah sadar bagaimana sebetulnya menyikapi sampah yang dihasilkan sendiri. Gitu. Jangan sampai di pesantren ini ada yang namanya hoarding disorder yang kerjaannya itu hanya ngumpulin sampah. Gitu ya. Jadi inilah kenapa kemudian kita perlu memahami penyadaran itu, karena setiap hari kita sebagai manusia yang ada di sini di pesantren ini adalah orang yang kemudian selalu mensubsidi yang namanya produksi sampah. Ada yang nggak pernah nyampah? Ada yang nggak pernah nyampah? Nggak ada ya. Semuanya orang selalu mensubsidi sampah. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran warga pesantren terhadap pengelolaan sampah. Makanya kenapa kemudian saya mengambil judul transformasi, saya menginginkan adanya perubahan perilaku. Alhamdulillah kalau hari ini saya mengatakan atau teman-teman semua berbicara bahwa sudah sama-sama sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.
Artinya ada perubahan perilaku lagi dari yang bagaimana kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa merecycle. Gitu ya. Karena 3R kita kan harus dilaksanakan. Bagaimana bisa mengurangi, bagaimana bisa menggunakan kembali, dan bagaimana bisa mendaur ulang. Oke, sampai di mana nanti kita lihat bahwasannya teman-teman semua yang ada di sini sampai titik mana nih? Apakah reduce-nya juga belum dilaksanakan, atau reuse-nya juga belum dilaksanakan, atau tinggal recycle-nya saja? Gitu ya. Baik, yang ketiga, bagaimana edukasi kewargaan belum menyentuh aspek lingkungan secara mendalam. Kalau pada hari ini teman-teman semuanya masih belum melakukan penyadaran itu, maka slogan-slogan untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya, ayo lestarikan lingkungan, ayo kemudian menjaga lingkungan kita, itu hanya sebagai sebuah slogan saja. Sama seperti Pancasila, bagaimana sila 1 dan sila kelima, saya yakin semuanya nggak ada yang nggak hafal. Bahkan mungkin anak TK pun semuanya hafal. Tapi bagaimana pelaksanaan implementasi kita di lapangan, apakah sesuai dengan apa yang kita hafalkan? Nah, ini yang kemudian harus kita ubah. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah pentingnya mengintegrasikan nilai Pancasila dan kepedulian ekologinya. Nanti tentang implementasi Pancasila, bagaimana nanti ya Bu Hanif ya, gimana sih sebetulnya kita harus menjaga lingkungan kita. Di sila kelima sudah jelas bahwa bagaimanapun kita manusia nggak boleh zolim sama manusia lain. Kalau kita punya sampah, ayo buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita menaruh sampah tidak pada tempatnya, pada saat akan merugikan orang lain, itu kita sudah zolim. Sila kelima sudah kita langgar. Ya, jadi nanti untuk lebih detailnya silahkan Bu Hanif. Dan sebetulnya juga bukan hanya memikirkan Pancasila ya, karena kita di pondok pesantren, agama juga mengajarkan itu. Kalau kita berbicara hadis atau huruf sadrul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, maka diwujudkan itu ya. Oke, next. Siapa yang pegang itu? Kalau habis waktunya kasih kabar ya. Oke, tujuan bagaimana program ini? Yang pertama, meningkatkan kesadaran warga pesantren tentang tanggung jawab ekologi. Sudah pada punya tanggung jawab, alhamdulillah. Lebih ditingkatkan kembali. Saya bersyukur tadi sudah membuang sampah pada tempatnya, artinya tanggung jawab kita selesai. Tapi perlu ditingkatkan kembali. Gimana nih sebetulnya progresnya bank sampah kita? Apakah lagi mandek? Apakah hilang? Ataukah masih berlanjut? Tanyakan pada diri masing-masing. Bapak pengasuhnya ada, teman-temannya ada, yang mengelola siapa, pengurusnya siapa, silahkan semuanya, ayo kita bangkit kembali sebagai transformasi pada kesempatan hari ini. Baik, yang kedua adalah menanamkan nilai kewargaan melalui pengelolaan sampah. Pasti ya, dalam pengelolaan sampah tadi kan pasti ada kerjasama, ada gotong royong, ada saling komunikasi, ada sosialisasi. Dan itu semua untuk apa? Untuk keberlanjutan kita. Pesantren ini loh keberlanjutannya. Supaya adik-adik kita nanti bisa menikmati, oh bisa tinggal di pesantren ini dengan nyaman. Kalau pada hari ini kita melakukan transformasi atau perubahan perilaku. Yang selanjutnya adalah mewujudkan perilaku ramah lingkungan atau green citizenship. Citizenship gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang green citizenship berarti warga negara atau kewarganegaraan hijau. Artinya hijau itu aman deh gitu ya. Bukan merah. Kalau merah kan harusnya waspada nih warganya, kudu dapat alarm nih gitu ya. Tapi kalau udah hijau aman. Artinya lingkungan pesantren ini bisa dilestarikan kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Aman untuk ditempati. Enak dilihat, nyaman gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menjadikan pesantren sebagai modal pendidikan berbasis lingkungan. Siapa tahu dengan penyadaran teman-teman semua yang hadir di sini pada hari ini akan mengubah pola pikir teman-teman semuanya. Saya berharap seperti itu sih. Jangan kemudian kita duduk di sini kayak masuk kanan gitu, keluar pasar minggu gitu ya. Terus kemudian nggak ada bekasnya gitu.
Saya pengennya dari tindakan kita pada hari ini tuh ada bekasnya. Paling enggak perubahan pola pikir dulu deh. Setelah pola pikir kita berubah, maka ayo perubahan perilaku tadi. Gitu ya, yang dijalankan melalui aplikasi kita di dunia nyata di dalam pesantren ini. Oke, selanjutnya next. Bagaimana konsep citizenship sendiri? Yang pertama adalah warga negara bertanggung jawab secara sosial dan ekologi. Kita kan kalau belajar tentang bagaimana warga negara itu kan kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sederhana mungkin ya, tanggung jawab yang mana nih yang harus kita jalankan? Harusnya kan tanggung jawab sesuai pilihan kita. Pada hari ini kita tinggal di pesantren, ya udah. Kita urusin pesantren kita, bagaimana caranya? Tanggung jawabnya mau jadi siswa, ya ayo kerjakan. Bagaimana kita memunculkan siswa yang baik itu seperti apa? Jadi kalau ngomongin tanggung jawab gampang banget sih sebetulnya. Manusia yang bertanggung jawab, tapi tanggung jawab yang mana yang harus dikerjakan? Kayak lanjut. Yang kedua adalah aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini demi keberlanjutan semuanya. Yang mungkin kuliah gitu ya, hari ini punya adik-adik yang masih SD. Jangan sampai teman-teman yang kuliah lulus, pesantren ini hilang, adik-adik yang SD tidak menikmati sampai kuliahnya. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana generasi-generasi berikutnya bisa menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tadi saya sudah katakan bagaimana gotong royong, tanggung jawab, cinta tanah air, dan kemudian praktek sehari-hari. Kadang kita kan suka bilang ya, jarkoni, hanya bisa ngajar nggak bisa ngelakoni gitu ya. Kadang banyak banget bisa ngomong tapi buat menjalankannya tuh sulit. Makanya sekarang jangan banyak ngomong tapi banyak bertindak gitu. Sebagai kakak-kakak yang paling tua nih, yang sudah kuliah, harusnya jangan gebukin adik-adiknya gitu, ayo kamu ayo gitu. Kasih contoh yang baik dulu gitu, supaya menjadi role model adik-adik kelasnya. Yang selanjutnya adalah ini ada limited access to recycling fasilitas. Artinya gini, kita untuk mendaur ulang itu kan ada tempat yang terbatas. Areanya kita sudah terbatas. Jadi bagaimanapun caranya gitu ya, people dispose of material. Jadi kita sebagai orang yang hadir di sini, kita jangan lagi nambah beban kepada pemerintah. Karena aksesnya sudah sulit, areanya sudah terbatas. Maka hari ini juga kita harus memberdayakan melalui pengelolaan sampah, gitu ya. Gimana caranya nih? Kita bisa merecycle ulang, gitu, tanpa membebani pemerintah lagi karena memang areanya sudah terbatas. Next. Bagaimana strategi edukasi sampah? Yang pertama adalah edukasi melalui ceramah praktek langsung dan visualisasi. Mungkin hari ini kita lakukan. Karena strateginya yang pertama ya upayanya ini. Sosialisasi dulu, ceramah dulu gitu ya. Nanti jangan sampai yang ceramah juga belum tentu. Ya mungkin juga begitu ya, nggak tahu ya. Nanti pasti ada yang di belakang, yang ceramah juga belum tentu. Nah, yang kedua adalah penerapan sistem 3R tadi. Bagaimana reduce, bagaimana reuse, dan bagaimana recycle-nya. Ya, bagaimana kemudian menghindari, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang ketiga, pembuatan bank sampah. Nah, ini sudah kita lakukan. Kira-kira masih berjalankah? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira masih berjalankah? Tidak. Why? Because why tidak berjalan? Lagi nggak mood gitu ya jawabannya. Wah, itu udah bahasa yang enak didengarnya gitu ya. Lagi nggak mood Bu, nanti kalau mood mulai lagi. It's okay nggak apa-apa gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pembuatan bank sampah yang sudah dilakukan oleh pesantren Nurul Huda sebetulnya sudah menjadi awalan. Bagaimana 3R itu harusnya sudah kita lakukan. Tapi yang terjadi adalah sekarang lagi nggak moodnya lagi jelek. Jadi bank sampahnya stop dulu. Makanya sekarang ayo charger lagi supaya moodnya jadi bertambah.
gitu ya. Oke, yang terakhir adalah integrasi dari kurikulum keagamaan dan kewargaan. Sudah jelas bagaimana kalau tentang kurikulum selalu mengajarkan tentang kebaikan dan agama juga sama, semuanya mengajarkan kebaikan. Tidak ada pendidikan kurikulum dan agama yang saling bertentangan, semua mengajarkan kebaikan. Jadi yuk sama-sama menjadi manusia yang baik, smart and good citizen. Akhirnya tuh endingnya. Oke, lanjut. Indikator dari evaluasi citizenship. Nanti bisa dilihat ya, bagaimana setelah perjalanan ini nanti, apakah indikator-indikator itu akan muncul pada diri teman-teman semuanya. Yuk kita pantau sama-sama, kita evaluasi sama-sama, apakah nanti setelah ini berubah pola pikir dan penyadarannya melalui tadi, peduli terhadap kebersihan. Yang kedua, membuang sampah sesuai jenisnya. Mungkin langkah awal adalah bisa memberikan kotak-kotak sampah sesuai dengan jenis-jenisnya, anorganik dan organik, gitu ya. Ya, lalu selanjutnya adalah mengajak orang lain menjaga lingkungan. Mungkin juga mulai dipasang poster-poster untuk di sudut-sudut gedung untuk bagaimana tulisan-tulisan yang mengajak atau memotivasi teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilihat, kalau melihat sampah di depan mata silahkan ambil dan buang ke tempat sampah. Mulai dibuat-buat slogan-slogan motivasi dan gambar-gambar yang menarik. Yang keempat adalah ikut serta dalam kegiatan lingkungan. Jangan sampai diudak-udak sama Pak Asep. Waktunya suruh kurve gitu ya, bangun, masih HS-nya Pak Asepnya. Tuh. Jadi Pak Asep yang kesel, nggak usah dimarahin. Waktunya bersih-bersih, ayo bangun bersih-bersih gitu ya. Jadi inilah indikator. Jadi kalau Pak Asep masih marah-marah terkait teman-teman yang nggak mau bangun, temannya beres-beres, berarti indikator ini belum muncul. Oke, yang selanjutnya adalah menghemat energi dan air. Ini teman-teman suka nggak sadar, kalau penggunaan air dan listrik itu adalah bagian dari green citizenship. Karena sumber daya alam kita ini juga perlu dihemat. Bukan kita aja yang mau menggunakan sumber daya alam, anak cucu kita nanti juga pengen dapat listrik, pengen dapat air gitu ya. Jangan sampai air kita habis-habiskan hari ini, sementara anak cucu kita nanti nggak punya air. Yang selanjutnya adalah menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks lingkungan. Yang tadi saya contohkan bagaimana aplikasi pelaksanaan praktiknya pada sila kelima, yaitu bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, sehingga itu bisa menyebabkan orang lain merugi. Oke, next. Dampak yang diharapkan, satu, meningkatkan kesadaran warga pesantren terhadap lingkungan. Ayo bangun kesadarannya, bangkit, bangun lagi, bank sampahnya, mari bekerja bareng. Lalu yang kedua, perilaku disiplin dalam pengelolaan sampah, harus bisa memilahkan. Kemarin sudah, bank sampahnya sudah berjalan gitu ya, sudah pilah-pilah mana plastik, mana yang bukan plastik gitu ya, mana yang untuk makanan hewan dan segala macam. Yang ketiga, lingkungan pesantren menjadi bersih dan hijau. Enak kan kalau bersih? Enak gak? Enak. Enak bersih apa kotor? Bersih. Coba kalau hari ini kemudian teman-teman ada di ruangan ini terus banyak sampah, nggak nyaman ya. Oke, yang terakhir, terbentuknya agen of change lingkungan dari kalangan santri. Jadikan teman-teman semua orang-orang yang selalu membawa perubahan dimanapun tempatnya. Tapi jangan perubahan yang buruk. Sok atuh, maknya di satu tempat nanti malah membawa dampak negatif. Begitu kamu datang malah teman-temannya yang lain jadi jelek. Nah, ini yang bahaya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jadikan teman-teman sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, next. Bagian penutup. Bagian penutup yang pertama adalah green citizenship bukan hanya program, tapi bagian dari akhlak. Jadi kalau hari ini teman-teman mau dikatakan akhlak baik, akhlaknya berbudi luhur, mangga. Yuk, dari mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya saja sudah mempunyai akhlak yang baik.
Suka lihat nggak kalau teman-teman ada di dalam mobil, kaca dibuka, sampah dibuang keluar mobil. Tak berakhlak kan ya? Ya, jadi kalau di dalam mobil sampahnya masukin tas dulu. Gitu ya. Oke, yang kedua, transformasi nilai kewargaan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Suka teman-teman belanja ke warung, jajan, ada kresek. Pakai kresek nggak? Kreseknya dilipat. Kreseknya dilipat, disimpan lagi untuk dipakai lagi. Itu bagian kecil konsisten diri sendiri saja yang kemudian bisa menimbulkan dampak baik. Ya, yang ketiga adalah pesantren sebagai pelopor perubahan berbasis nilai dan lingkungan. Jangan sampai nanti kita datang ke pesantren tuh kok malah aduh ini apa sih gitu ya. Pastikan orang datang ke pesantren tuh pesantrennya nyaman nih gitu ya. Enak nih gitu. Jangan sampai tadi atau huruf sadrul minal iman hanya sebagai slogan. Jadi merasa terpojokkan kan sebagai umat Islam kok jorok gitu ya. Jangan kalah sama umat lain ya. Oke, next. Oke, cukup yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dan akhirnya saya menyatakan bahwa sampah bukan hanya sisa tapi cermin cara kita memperlakukan bagaimana bumi kita berada dan bagaimana kita ada di bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.